Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Mudi, eh, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2020. Dan di sini saya akan membuat video yang mendemonstrasikan kode saya waktu training, kode web app, serta bagaimana cara menggunakan web app untuk memenuhi persyaratan skripsi. Nah, oke, yang pertama kita akan mulai ke kodenya. Nah, bagian yang awal ini adalah kode untuk training atau fine tuning saya. Bagian awal adalah install library yaitu transformers dan Birdfish untuk memastikan bahwa library ini ada nantinya. Kemudian di sini juga ada beberapa package yang diinstal. Setelah itu di sini ada machine info. Kemudian kita coba load dataset. Dengan pertama kita drive mount untuk bisa menghubungkan Colab dan Google Drive. Setelah itu kita akan coba untuk membaca file spreadsheet. Nah, di sini kita akan coba baca dari link, kemudian kita akan ambil berdasarkan nama sheetnya. Lalu kita coba read juga kunci jawaban. Nah, di sini saya coba print beberapa contohnya. Kemudian kita concat untuk menghubungkan dataset. Karena kan tadi dia beda dataset karena di load dengan cara yang berbeda. Nah, ketika dia di concat, maka dia akan jadi satu dataset seperti ini. Dengan total adalah 519. Setelah itu kita masuk ke data cleaning. Data cleaning adalah pertama kita drop duplicate. Kemudian kita drop nilai 0. Setelah itu kita clear. Di sini clear kita akan menghapus tanda baca, menghapus multiple spaces atau multiple spasi ya. Kemudian kita akan coba untuk mereplace slash n yang menunjukkan garis baru karena slash n bisa mengganggu kata sehingga dapat membuat representasi kata menjadi tidak seperti seharusnya. Nah, kemudian kita apply clear ini ke jawaban dan juga si kunci jawaban. Oke, setelah itu kita merge dataset berdasarkan kode. Merge ini mirip seperti join di SQL. Kita menggabungkan dua data frame menjadi satu berdasarkan kode tertentu. Karena di sini eh, kunci jawaban dan juga jawaban siswa dataset yang sama-sama punya kode. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah jawaban siswa, dia punya kode. Kunci jawaban dia punya kode. Seperti itu. Setelah itu kita akan masuk ke bagian normalisasi nilai dengan min-max normalization. Setelah itu kita akan masuk ke split data, kita masuk ke modeling. Ini adalah quadratic weighted kappa yang merupakan metrik evaluasi yang khusus untuk automated essay scoring. Bukan khusus sih, tapi lebih banyak digunakan. Bahkan di jurnal-jurnal yang ada di laporan saya. Kemudian ada juga essay data tokenizer yang adalah untuk tokenizer katanya sehingga dia mengubah jadi dari kata itu menjadi support levelnya. Ini adalah supportnya, kemudian input IDs dan juga attention mask nanti agar dia bisa diolah di model. Kemudian di sini adalah wrapper untuk model Indobot. Setelah itu kita torch device. Kemudian kita coba di sini ada beberapa contoh. Ini adalah contoh hasil tokenizer. Contoh hasil embedding, contoh hasil attention, contoh hasil attention juga. Ini adalah contoh visualisasi attention. Ini juga contoh visualisasi attention seperti ini. Jadi dia menunjukkan kata yang paling dia perhatiin. Contohnya adalah toko. Kata online dia paling memperhatikan kata toko. Kata digital dia paling memperhatikan toko karena secara konteks digital berarti kalau dari kata ini berarti dia adalah toko online-nya, digitalnya, toko yang digitalisasi gitu. Jadi dia menaruh attention yang besar ke toko dan juga jual beli pastinya. Kemudian di sini dia adalah contoh dari pullernya, puller hasilnya ya. Kemudian dia adalah custom scheduler untuk learning rate scheduler untuk stepnya, mengatur stepnya. Ini adalah cosine similarity, trend epoch untuk fine tuning, eval model juga test model. Ini adalah plot grafik. Kemudian di sini ada membuat data cross validation. Jadi kita akan simpan dulu dataset yang sudah kita split dan pivot sehingga nanti kita akan panggil dataset tersebut ketika kita ingin melakukan fine tuning. Kenapa demikian? Karena di sini saya menggunakan banyak sekali eksperimen sehingga untuk memastikan bahwa setiap eksperimen di
fine tuning dengan data yang persis sama secara kualitas dan kuantitas, maka harus dipisah terlebih dahulu agar nanti bisa dijadikan perbandingan acuan yang sebenarnya gitu. Jadi benar-benar adil antara setiap eksperimen. Oke, di sini ini adalah proses pembagiannya dan juga penyimpanan. Setelah itu ini adalah fine tuning, fungsi di mana kita melakukan tokenizer terhadap data, fault-nya dipanggil juga, kemudian di sini coba digunakan iterasi epoch, train, fall, setelah itu kita simpan modelnya, kemudian kita plot grafik dan juga return hasil ini untuk nantinya dia di return di sini. Nah, untuk ini adalah fungsi main, fungsi main yang merupakan fungsi utama. Di sini dia melakukan iterasi terhadap base large. Jadi maksudnya adalah kan di sini saya menggunakan perbandingan antara base dan large, Indobird base dan Indobird large, itu mana yang terbaik pada eksperimen yang sangat banyak, yaitu antara range 6 sampai 22. Jadi antara range itu mana yang menghasilkan nilai QWK terbaik dan model mana yang paling baik seperti itu. Nah, ini adalah kodenya. Nah, di sini saya menghasilkan bahwa model terbaik itu adalah model Indobird seperti di laporan. Model Indobird base iterasi dengan eksperimen 14 epoch, yaitu dengan QWK test 0,9914. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat kode implementasi. Kode implementasinya adalah beberapa model yang sudah saya simpan. Nah, di sini ada file model, di mana model ini dia adalah kita buat Indobird SKS seperti tadi di fungsi utama ya, di kode yang tadi. Setelah itu kita buat tokenizernya seperti yang tadi juga. Kemudian kita buat scoring di sini, dia melakukan cleaning data, dia melakukan cosine chain atau perbandingan cosine seniority. Nah, di sini adalah fungsi predict. Fungsi predict menerima reference answer dan juga student answer. Maksudnya ini adalah kunci jawaban, ini adalah jawaban siswa. Pertama di cleaning, setelah itu jika student answer-nya nggak ada, maka kita langsung ada dia return nilainya 0, pasti 0 kalau jawaban siswa kosong ya kan. Setelah itu kita tokenize dua-duanya. Nah, setelah itu kita ekstrak hasil tokenize-nya, kemudian kita masukkan ke dalam model prediction agar didapatkan embedding pooler-nya. Kemudian kita cosine similarity, setelah itu kita dapatkan score-nya. Nah, kemudian di main, dia kan kita menggunakan flash gini ya, jadi kita import dulu, kemudian kita initialize, kita coba model ini tadi sudah kita simpan, sementara tokenizer-nya tetap. Nah, setelah itu approach-nya adalah render HTML ya untuk yang paling utama. Setelah itu kita ada result score-nya. Setelah itu reference answer-nya, answer dan juga time cost-nya berapa, waktu yang dibutuhkan berapa. Nah, di sini ini render result-nya. Nah, untuk yang predict sendiri, dia kan menerima reference answer sama answer. Setelah itu kita masukkan ke predict yang tadi. Nah, kemudian dia predict result-nya akan menghasilkan list berupa score yang pasti isinya tetap satu ya. Nah, di sini kita ambil score-nya, kita masukkan ke redirect URL result. Setelah itu dia akan masuk ke sini. Nah, untuk percobaannya kita coba cek dengan data ini. Kita coba ini kabel jumper seperti ini. Ini adalah jawaban siswa. Nah, jawaban siswanya enggak seperti ini. Dan kunci jawabannya ini kode 12, berarti kita cari kode 12 di sini. Kode 12 itu adalah ini ya. Nah, kita coba ini. Nah, di sini kita coba lihat nilainya adalah 3. Kalau kita normalisasi dengan min max normalization, maka dia nilainya adalah 0,75. Berarti harusnya model kita nanti akan memberikan skor sekitar 0,75. Benar nggak sih 0,75? 0,75 atau yang nggak jauh-jauh banget harusnya. Karena
Ya, benar. Jadi dia menghasilkan 0,75 untuk prediksinya. Jadi bisa dibilang model kita sudah cukup baik untuk bisa memahami kata ini dan juga memberikan penilaian dan juga waktu komputasinya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.